Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat ya. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pertemuan kemarin. Pertemuan kemarin itu membahas tentang pembelahan sel. Nah, salah satu alasan terjadinya pembelahan itu adalah reproduksi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang organ reproduksi pria. Ingat, ibu ingatkan, kita belajar. Gak ada unsur lain selain belajar. Oke? Nah, lanjut. Kita pembahasan kedua, yaitu struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia. Kita harus tahu dulu nih, apa itu reproduksi. Reproduksi adalah cara makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang memiliki sifat yang sama dengan induknya. Mengapa setiap makhluk hidup selalu bereproduksi? Tujuannya adalah untuk mempertahankan keberadaan jenisnya. Oke, gak hanya manusia ya, hewan juga bereproduksi, tumbuhan juga bereproduksi gitu. Organ reproduksi. Pria menghasilkan gamet jantan atau spermatozoa, atau yang biasa kalian dengar itu adalah sperma yang dibentuk di testis. Oke. Kalau wanita menghasilkan sel telur atau ovum yang dibentuk di dalam ovarium. Nah, organ reproduksi pria bisa kita lihat tampak samping dan depan. Nah, alat reproduksi pria ini terbagi menjadi dua, bagian luar dan bagian dalam. Yang bagian luar itu adalah penis dan skrotum. Bagian dalam sisanya, gitu ya. Bisa kalian lihat. Nah, alat reproduksi yang bagian luar, pertama penis. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan sebagai saluran sperma. Penis terbentuk dari otot-otot dan tidak memiliki tulang. Kedua, skrotum. Skrotum adalah kantong kulit yang melindungi testis dan berfungsi sebagai tempat bergantungnya testis dan menjaga suhu testis agar sesuai untuk reproduksi sperma. Pada skrotum terdapat dua buah testis atau buah zakar, biasanya disebut buah zakar, yang berbentuk bulat telur gitu. Penis, skrotum gitu ya. Penis yang biasa untuk saluran kencing. Skrotum adalah kantong kulit yang melindungi testis yang berfungsi sebagai tempat bergantungnya testis dan menjaga suhu testis. Organ alat reproduksi bagian dalamnya, pertama testis. Testis berjumlah sepasang, berfungsi sebagai penghasil sperma dan hormon testosteron. Penghasil sperma dan hormon testosteron. Sperma merupakan sel tunggal yang mempunyai ekor dan kepala yang merupakan sel kelamin bagi laki-laki. Nah, apa itu hormon testosteron? Merupakan senyawa yang dapat mengatur perkembangan dan fungsi alat reproduksi laki-laki serta mengatur perkembangan ciri-ciri reproduksi sekundernya yang ditandai dengan masa pubertas. Gimana maksudnya sekunder? Misalnya tumbuh jakun dan segala macamnya. Gitu ya. Organ reproduksi yang kedua, yang bagian dalam saluran sperma. Itu ada saluran epididymis, vas deferens, dan uretra. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis, yang terluar maksudnya ya. Ini yang terluar dari testis yang berbentuk seperti koma. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara sampai berkembang sempurna. Jadi tempat penyimpanannya epididymis, tempat pembuatan spermanya di testis atau tempat pematangan sperma.
Vas deferens merupakan saluran yang menghubungkan epididymis dan uretra serta berfungsi sebagai saluran sperma menuju uretra. Nah, uretra merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi laki-laki yang terdapat di dalam penis, sehingga uretra berfungsi sebagai saluran keluarnya urin dan sperma. Gitu ya. Jadi yang terakhir di uretra. Proses keluarnya sperma disebut ejakulasi. Nah, yang ketiga itu macam-macam kelenjar. Kelenjar reproduksi. Jadi kelenjar itu perlu ya. Kelenjar reproduksi berfungsi memproduksi getah atau cairan yang nantinya bercampur dengan sel sperma menjadi cairan mani atau cairan semen. Gitu ya. Biasa disebutnya. Pertama, ada kelenjar vesicula seminalis yang merupakan kantong kusut kecil yang terdapat di belakang dari kantong kemih. Kelenjar menghasilkan cairan yang bersifat basa yang mengandung fruktosa, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Ya, ini macam-macam fungsinya ya. Tadi kan menghasilkan zat yang bersifat basa kan kelenjar ini, yaitu fungsinya menetralkan cairan urin yang sifatnya asam yang tertinggal pada uretra. Kedua, fruktosa. Fruktosa yaitu sumber energi utama atau sumber makanan bagi sperma. Untuk sperma maksudnya. Terus hormon prostaglandin merangsang kontraksi otot polos pada saluran reproduksi sehingga sperma itu lebih mudah dipindahkan dari tempat penyimpanan ke oviduk. Jadi mudah dipindahkan dari tempat penyimpanan yang pria itu ke tempat tujuannya yaitu yang oviduk di bagian wanita. Nah, keempat, protein pembekuan untuk pembekuan atau koagulasi semen setelah terjadinya proses koagulasi gitu. Koagulasi. Ya, gitu. Lanjut ke kelenjar yang kedua adalah kelenjar prostat. Itu berfungsi menghasilkan cairan keputih-putihan, sedikit asam. Tadi kalau misalnya kelenjar vesikula itu bersifat basa, kalau ini dia bersifat asam, gitu. Terdapat zat seminal plasmin yang berfungsi sebagai antibiotik untuk membunuh bakteri dalam saluran reproduksi. Ketiga ada kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper ini menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basa. Cairan ini berfungsi melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Jadi kayak biar kan urin itu berisi atau mengandung zat-zat sisa. Artinya dia harus dikeluarkan dan berbahaya gitu ya bagi sperma gitu. Jadi ada kelenjar Cowper ini gitu untuk menetralkan gitu. Dalam uretra serta melapisi uretra sehingga mengurangi sperma yang rusak selama ejakulasi gitu ya. Sperma akan bercampur dengan getah-getah yang dihasilkan dari kelenjar-kelenjar reproduksi tersebut sehingga terbentuk suatu suspensi. Suspensi itu kayak campuran-campuran zat yang disebut cairan mani. Jadi yang hasil dari kelenjar-kelenjar tersebut gitu ya tadi sifatnya asam, basa kayak gitu bercampur dengan sperma gitu yang mempunyai di isinya adalah campuran zat-zat tersebut yang disebut cairan mani atau semen. Nah, ini adalah proses dari pembentukan sperma disebut spermatogenesis gitu ya. Spermatogenesis dimulai ketika anak laki-laki mulai masuk pubertas. Ya, pembentukan sel sperma terjadi di dalam tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus adalah saluran panjang yang berkelok-kelok. Itu kumpulan tubulus-tubulus ini merupakan struktur yang membentuk testis. Tadi kan testis tempatnya pembentukan sperma kan. Nah, tempat khususnya adalah di tubulus seminiferus gitu. Nah, ini proses dari spermatogenesis. Pertama, dia itu
terbentuk dari spermatogonium, itu sifatnya diploid, sepasang. Oke. Nah, dari sini dari spermatogonium ke spermatosit primer itu terjadi pembelahan mitosis. Mitosis apa kemarin? Yang jumlah sel anakannya sama dengan jumlah sel induknya. Jumlah kromosom sel anakan sama dengan jumlah kromosom sel induknya, gitu ya. Nah, sifatnya sama-sama diploid, gitu. Ini merupakan proses profase meiosis 1 dari spermatosit primer ke spermatosit sekunder. Lihat, jadi sudah mulai membelah nih ya kan? Dia kromosomnya dari diploid jadi haploid, itu sudah masuk ke pembelahan meiosis, yaitu pembelahan apa? Yang jumlah kromosom sel anakannya itu setengah atau berkurang, gitu ya, dari jumlah kromosom induknya. Lihat di sini dari sifatnya diploid jadi haploid, gitu ya, dari sepasang menjadi tidak sepasang, gitu. Itu dia proses pembelahan meiosis 1, gitu. Selanjutnya dari spermatosit sekunder ke spermatid, yaitu pembelahan meiosis 2 prosesnya, gitu. Sifatnya juga haploid, nggak mungkin dibagi lagi ya kan. Setelah jadi spermatid, itu dia menjadi sel sperma, gitu nih, sel sperma. Oke, sifatnya haploid. Jadi di spermatogenesis ini, proses spermatogenesis ini dia ada 2 pembelahan. Pertama dari spermatogonium ke spermatosis primer, itu pembelahan mitosis. Karena sifatnya sama, masih sama-sama diploid. Nah, dari spermatosit primer itu sudah berkurang nih ke spermatosit sekunder, yang sifatnya haploid, dari diploid ke haploid, yaitu masuk ke pembelahan meiosis 1. Dari spermatosit sekunder ke spermatid itu pembelahan meiosis 2. Nanti dari spermatid dia menjadi sel sperma. Paham nggak? Nah, kita balik lagi ke bagian-bagian organ reproduksi pria. Bagian mana aja sih dari tempat urutannya dimulai pembentukan sperma sampai keluarnya sperma? Pertama, pembentukan sperma di mana? Di testis, tepatnya di bagian apa? Tubulus seminiferus. Dimulai nih dari testis, dia terbentuklah sel sperma. Setelah itu disimpan sementara untuk proses pematangan. Jadi biar jadi sperma sempurna di mana? Di epididymis. Mana epididymis? Ini epididymis nih, gitu ya, yang kayak bentuknya koma, gitu. Itu epididymis. Dimulai dari testis, terus epididymis, terus abis itu kemana? Dia jalan gitu ke vas deferens. Yang ini nih, vas deferens, gitu ya. Setelah itu kemana? Dia melewati vesicula seminalis nih, yang kayak kusut-kusut gitu. Terus ngelewatin juga saluran ejakulasi. Terus di sini ada kelenjar Cowper, gitu ya. Setelah itu dia melewati, abis dari vas deferens, vesicula seminalis, dia ke uretra. Udah, gitu. Jadi urutannya testis, epididymis, vas deferens, habis itu vesicula seminalis, dan uretra, tempat terakhir sperma, gitu. Jadi sebelum dikeluarkan, gitu. Jadi dia melewati uretra. Oke, itu urutannya ya. Nah, sekian dulu nih pembahasan kita kali ini. Jangan lupa, di setiap pembahasan ada evaluasi. Kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan pada Google Form yang akan diberikan setelah materi ini. Oke, ingat, jujur ya, ini untuk latihan kalian, gitu ya, untuk latihan pemahaman kalian, gitu. Walaupun belajar di rumah, kalian harus tetap memahami semua materi. Untuk apa sih? Untuk
pembelajaran kalian ke depannya gitu. Untuk pengetahuan ilmu kalian ke depannya. Siapa tahu ada yang mau jadi dokter gitu atau bidang kesehatan gitu kan. Kalian harus mempelajari ini gitu. Kalau misalnya saya nggak mau di bidang kesehatan dokter atau yang pokoknya yang berhubungan dengan kesehatan, saya tidak mau. Tapi kalian harus tahu ilmunya karena ini ilmu yang terdapat dalam diri kita, tubuh kita. Jadi kita harus tahu gitu ya. Oke, sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa tanyakan langsung di kolom komentar, insya Allah Ibu akan jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.